Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Valentino dari kelas C22 Manajemen Informatika semester 3. Video ini bertujuan untuk pengumpulan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer mengenai 5 jurnal mengenai interaksi manusia dan komputer, lalu kelebihan dan kekurangannya. Ini untuk jurnal 1 dengan subjudul Interaksi Manusia dan Komputer pada Tinjauan Model Pengguna IndiHome. Kelebihan, materi yang dicakup luas, membahas tentang interaksi manusia dan komputer secara menyeluruh, lalu metode yang digunakan yaitu GOMS, dijelaskan dengan lengkap mulai dari pengertian hingga contoh penerapannya. Lalu membangun landasan teori yang kuat dengan mereferensikan banyak literatur terkait, gambaran sistematis tentang kerangka pemikiran dengan metodologi yang digunakan, lalu pembahasan tentang memori manusia sebagai faktor pendukung interaksi. Nah, untuk kekurangannya itu di sini belum dilakukan studi kasus untuk menerapkan metode GOMS, ya. Lalu analisis dan diskusi belum mendalam, hanya sebatas menjelaskan teori tanpa membuat analisis kritis. Lalu tidak ada saran atau rekomendasi bagi pengembangan selanjutnya terkait tema yang dibahas. Lalu gambar dan tabel yang digunakan kurang mendukung pemahaman konsep yang dibahas, ya. Lalu penulisan kurang menarik dari sudut bahasa yang digunakan terkesan baku dan kaku. Lalu referensi yang dikutip kurang up to date. Next, untuk jurnal yang kedua di sini ada subjudul dengan implementasi paradigma interaksi manusia dan komputer pada di era Society 5.0 Systematic Literature Review. Nah, untuk kelebihannya itu di sini jurnal ini membahas topik yang relevan yaitu implementasi paradigma interaksi manusia dan komputer pada era 5.0, yang dimana topik itu sangat sesuai dengan perkembangan zaman digital saat ini. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review yang merupakan metode yang tepat untuk meninjau literatur terkini terkait topik penelitian. Nah, sumber data penelitian berasal dari 2 basis data internasional terkemuka yaitu Science Direct dan Emerald Insight, sehingga literatur yang dikaji juga terpercaya. Yang terakhir lalu kelebihannya itu analisis yang dilakukan dengan baik dengan mengklasifikasikan literatur berdasarkan bidang, industri, dan studi kasus, ya. Next, untuk jurnal yang kedua ini kekurangannya. Jurnal ini belum secara rinci menjelaskan dampak-dampak spesifik yang dihasilkan dari implementasi interaksi manusia dan komputer di berbagai bidang. Lalu contoh studi kasus yang diangkat masih terbatas dan belum mewakili berbagai bidang. Lalu perlu ditambahkan analisis kualitatif ataupun kuantitatif untuk menilai dampak yang dihasilkan secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, diskusi dan kesimpulan belum sepenuhnya menjawab masalah penelitian secara utuh. Nah, untuk next jurnal yang ketiga itu interaksi manusia dengan komputer pada mahasiswa semester 4 UDN Magetan. Ya. Kelebihannya memiliki tujuan penelitian yang jelas untuk mengetahui faktor-faktor interaksi manusia dan pengaruh bagi pengguna, lalu juga menggunakan metode penelitian yang sesuai yaitu deskriptif kualitatif, lalu memilih subjek penelitian yang relevan yaitu mahasiswa program studi terkait. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi yang meningkatkan validitas data, temuan penelitian sesuai dengan tujuan dan bermanfaat untuk pembaca, lalu membahas faktor-faktor interaksi manusia dan komputer secara mendalam. Lalu kelebihan yang terakhir menyimpulkan dan memberikan saran yang bernilai untuk perancangan sistem interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk kekurangannya dari jurnal interaksi manusia dengan komputer pada mahasiswa semester 4 UDN Magetan yaitu ada belum membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Lalu cakupan subjek penelitian yang masih terbatas pada satu program studi saja, lalu tidak menjelaskan secara rinci prosedur pengumpulan dan analisis data, lalu tidak memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya, dan belum menjelaskan keterbatasan ataupun implikasi hasil penelitian secara luas. Untuk jurnal yang keempat di sini subjudulnya penerapan sistem interaksi manusia dan komputer pada website e-learning di STMIK Tegal, yang dimana kelebihannya itu tujuan penelitian dan metode yang digunakan sudah jelas dijelaskan, ya. Hasil evaluasi desain yang termuka website e-learningnya juga sudah ditunjukkan secara gambar dan terinci. Lalu dilakukan kuesioner kepada mahasiswa untuk mendapat masukan pengembangan website. Lalu kesimpulan sudah didukung oleh hasil evaluasi dan kuesioner. Dan yang terakhir bermanfaat untuk pengembangan website e-learning STMIK Tegal. Kekurangannya di sini simple kuesioner yang digunakan relatif kecil, jadi hanya beberapa siswa ataupun beberapa mahasiswa. Dan tidak ada pembahasan mengenai analisis statistik hasil kuesioner. Lalu rekomendasi pengembangan website hanya menyebutkan satu fitur saja tanpa alternatif lain. Lalu gambar yang ditampilkan kurang jelas resolusinya. Belum ada pembandingan hasil evaluasi dengan standar atau kriteria yang ada. Lalu kesimpulannya itu bersifat umum. Belum ada saran ataupun pengembangan yang lebih spesifik lagi. Lalu yang terakhir, referensi yang digunakan kurang beragam. Kelebihan dari jurnal yang terakhir,
Di sini dengan subjudul persiapan ataupun penerapan interaksi manusia dan komputer pada antarmuka sistem informasi akademik. Kelebihannya jurnalnya membahas tentang penerapan konsep interaksi manusia dan komputer pada sistem informasi akademik. Lalu juga menggunakan metode sistematik literatic review untuk mengumpulkan beberapa jurnal terkait. Dan yang terakhir menghasilkan konsep interaksi manusia dan komputer yang dapat digunakan untuk menggambarkan sistem informasi akademik. Nah, untuk kekurangannya di sini hanya membahas konsep secara teoritis tanpa diuji coba secara praktis, lalu tidak ada rekomendasi spesifik untuk perbaikan sistem informasi akademik berdasarkan hasil penelitian, lalu belum membandingkan dengan studi kasus yang lain di instansi pendidikan yang lain, lalu belum menganalisis faktor-faktor pengaruh kinerja sistem informasi akademik secara mendalam. Nah, itu untuk 5 jurnal yang dimana berisi kelebihan dan kekurangannya mengenai interaksi manusia dan komputer. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sebelumnya terima kasih banyak. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.